Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil laporan proses bisnis dari UKM Roti Mulia. Next. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang dimana saya Hesdita Pramesti, lalu rekan saya ada Anissa Putri Pratama, dan rekan saya satunya adalah Rafid Syaldin. Next. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang job tagging. Pada job tagging ini terdapat proses yang pertama, yaitu customer memilih jenis pesanan yang dipesan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan akan diambil pada tanggal 11 Oktober 2021 juga. Lalu pada proses ini, untuk memilih jenis pesanan dibutuhkan waktu selama 10 menit. Lalu yang kedua yaitu customer menentukan tanggal pengambilan pesanan, dibutuhkan waktu 1 menit. Yang ketiga yaitu pesanan masuk di bagian penerimaan pemesanan, dibutuhkan waktu 2 menit. Selanjutnya yaitu pesanan masuk ke dalam daftar list jenis pesanan, dibutuhkan waktu 2 menit. Selanjutnya yaitu proses penyiapan bahan baku pesanan, dibutuhkan waktu selama 20 menit. Selanjutnya yaitu pencampuran bahan baku, dibutuhkan waktu selama 30 menit. Dan selanjutnya yaitu pembentukan roti sesuai pesanan, dibutuhkan waktu 30 menit. Selanjutnya terdapat proses pemanggangan roti melalui oven, dibutuhkan waktu selama 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya terdapat pendinginan roti, dibutuhkan selama 30 menit. Selanjutnya yaitu proses pengemasan pemesanan, dibutuhkan waktu selama 10 menit. Selanjutnya yaitu pesanan masuk tempat penyimpanan, dibutuhkan waktu selama 5 menit. Selanjutnya yaitu pelayan menghubungi customer untuk mengambil pesanan, dibutuhkan waktu selama 15 menit. Selanjutnya, customer mengambil pesanan, dibutuhkan waktu selama 5 menit. Dan yang terakhir yaitu proses customer melakukan pembayaran di tempat, dibutuhkan waktu selama 20 menit. Selanjutnya yaitu tentang workstation logsheet. Pada workstation logsheet ini, pada proses customer memilih jenis pesanan, dibutuhkan alat yaitu pulpen dan buku. Untuk waktunya sama, dibutuhkan yaitu 10 menit. Dan untuk pemesanannya dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan diambil akan pada tanggal 11 Oktober 2021 juga. Dan yang kedua yaitu customer menentukan tanggal pengambilan pesanan. Alat yang dibutuhkan yaitu pulpen dan buku. Selanjutnya yaitu pesanan masuk di bagian penerimaan pemesanan, dibutuhkan alat yaitu pulpen dan buku juga. Selanjutnya pesanan masuk ke dalam daftar list jenis pesanan, dibutuhkan alat pulpen dan buku. Selanjutnya yaitu proses penyiapan bahan baku pesanan, dibutuhkan yaitu alat loyang, bol, timbangan, sendok takar, dan gelas ukur. Lalu selanjutnya yaitu pencampuran bahan baku, diperlukan adanya alat bol dan mixer. Selanjutnya yaitu pembentukan roti sesuai pesanan, dibutuhkan loyang dan dough divider. Selanjutnya yaitu pemanggangan roti melalui oven, dibutuhkan alat yaitu loyang dan oven. Selanjutnya proses pendinginan roti, dibutuhkan yaitu alat loyang. Selanjutnya yaitu proses pengemasan pesanan, dibutuhkan alat loyang dan plastik kemasan. Selanjutnya yaitu pesanan masuk tempat penyimpanan, dibutuhkan alat yaitu box dan etalase. Selanjutnya, pelayan menghubungi customer untuk mengambil pesanan yaitu dibutuhkan telepon. Dan yang selanjutnya yaitu customer mengambil pesanan, dibutuhkan pulpen dan buku. Dan yang terakhir, customer melakukan pembayaran di tempat, pulpen dan kwitansi. Selanjutnya yaitu kegiatan value added dan non-value added. Baik, kegiatan value added dan non-value added. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu non-value added, di mana terdapat 4 kegiatan yang termasuk dalam non-value added. Yaitu yang pertama, pesanan masuk ke dalam daftar list sesuai dengan jenis pesanan yang membutuhkan waktu 2 menit. Hal ini dikarenakan pada awal pemilihan pesanan tersebut seharusnya sudah langsung
dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pesanan masuk ke tempat penyimpanan. Nah, proses tempat penyimpanan ini merupakan waktu yang dapat dibilang waste time sehingga tidak memiliki nilai value yang lebih atau non-value added dengan waktu yaitu 5 menit. Kemudian yaitu kegiatan berikutnya adalah pelayan menghubungi customer untuk mengambil pesanan dengan waktu 15 menit. Kegiatan ini termasuk dalam non-value added dikarenakan pada awal penentuan tanggal pemesanan seharusnya pelanggan sudah tahu waktu kapan untuk datang mengambil. Dan yang terakhir yaitu customer melakukan pembayaran di tempat. Hal ini juga merupakan kegiatan non-value added dikarenakan pembayaran dapat dilakukan tidak hanya di tempat, melainkan bisa menggunakan via online, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak sampai 20 menit. Kemudian di sini untuk kegiatan value added, yaitu yang pertama, customer memilih jenis pesanan, dikarenakan tentu saja dalam proses sebuah bisnis atau jual beli, maka harus ada sebuah proses untuk melakukan pemesanan. Yang kedua yaitu customer menentukan tanggal pengambilan pesanan, yaitu selama 1 menit. Kemudian yang ketiga adalah pesanan masuk di bagian penerimaan pesanan. Hal ini dikarenakan termasuk value added karena untuk proses selanjutnya dapat berjalan dan pesanan dapat diproses. Kemudian selanjutnya itu penyiapan bahan baku pesanan. Hal ini juga, kegiatan ini juga termasuk dalam kegiatan value added selama 20 menit. Yang berikutnya yaitu pencampuran bahan baku, yang berikutnya yaitu pembentukan roti sesuai pesanan, yang berikutnya yaitu pemanggangan roti melalui oven. Nah, kemudian kegiatan value added berikutnya yaitu pendinginan roti, proses pengemasan pesanan, dan customer mengambil pesanan. Nah, untuk total waktunya sendiri yaitu dari value added terdapat 198 menit dan total waktu non-value added yaitu 42 menit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir. Nah, diagram alir pada bagian kiri ini termasuk dalam diagram alir sebelum diperbaiki, di mana proses dari setiap kegiatan dari A sampai D masih tidak berurutan atau tidak beraturan, sehingga setelah diperbaiki maka prosesnya yaitu lebih teratur, di mana dari proses A yaitu menentukan jenis pesanan akan lebih dekat ataupun jarak dalam melakukan proses berikutnya lebih terarah dan teratur. Yang kedua yaitu menentukan tanggal pengambilan pesanan, yang ketiga yaitu memasukkan ke tempat list pesanan, yang keempat yaitu mengirim pesanan sesuai dengan jenis pesanan ke chef, yang kelima yaitu chef menyiapkan bahan baku pesanan, yang keenam yaitu pencampuran bahan baku, yang ketujuh yaitu pembentukan roti, yang kedelapan yaitu pemanggangan roti melalui oven, yang ke-9 yaitu pendinginan roti, yang ke-10 yaitu pengemasan, yang ke-11 yaitu penyimpanan, yang ke-12 yaitu menghubungi pelanggan, yang ke-13 yaitu mengambil pesanan, dan yang terakhir yaitu melakukan pembayaran. Dengan adanya proses setelah diperbaiki ini, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Nah, hasil dari diagram alur tadi dapat dilihat dalam analisis LD, di mana di sini merupakan center atau jarak tiap kegiatan dari A ke B sampai proses terakhir yaitu proses KN. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa pada yang kegiatan sebelum diperbaiki, total LD ataupun banyak lead waktu yang terbuang untuk melakukan satu proses bisnis yaitu sebanyak 355 menit. 355. Sedangkan apabila sudah diatur dan ditata sesuai berurutan dengan prosesnya, maka dapat dilihat bahwa kegiatan dari proses bisnis UKM Roti Mulai tadi dapat lebih singkat, yaitu sebanyak 131 menit.
Next. Yang keenam ini yaitu diagram proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pada deskripsi terdapat customer memilih jenis pesanan, yang dimana waktu yang diperlukan sekitar 10 menit, dan value code-nya yaitu V atau value, yang dimana bersimbol lingkaran yaitu progress. Yang kedua, customer menentukan tanggal pengambilan pesanan, yang berkisaran waktu 1 menit dengan value code V atau value dan bersimbol progress. Selanjutnya yaitu pesanan masuk di bagian penerimaan pemesanan yang memerlukan waktu sekitar 2 menit dengan value code V value, yang dimana bersimbol panah yaitu transportasi. Selanjutnya, pesanan masuk ke dalam daftar list jenis pesanan yang berkisaran waktu 2 menit dengan value code yang berbeda yaitu non-value, di mana bersimbol transportasi. Yang kelima, penyiapan bahan baku pesanan yang berkisaran waktu sekitar 20 menit dengan value code V atau value, yang dimana bersimbol progress. Selanjutnya, percampuran bahan baku memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan value code V dengan simbol progress. Pembentukan roti sesuai pesanan dengan waktu 30 menit, value code V dengan simbol progress, serta pemanggang roti melalui oven dengan waktu sekitar 60 menit, value code V dengan simbol progress. Selanjutnya pendinginan roti dengan waktu 30 menit dengan value code V atau value dengan simbol delay. Proses pengemasan pesanan dengan waktu 10 menit dengan value code V dengan waktu 10 menit dengan value V dengan simbol progress. Pesanan masuk tempat penyimpanan dengan kisaran waktu 5 menit dengan value code non-value dengan simbol penyimpanan atau segitiga penyimpanan. Pelayanan menghubungi customer untuk mengambil pesanan dengan waktu 15 menit dengan value code non-value dengan simbol progress. Selanjutnya, customer mengambil pesanan dengan waktu 5 menit, value code V atau value dengan simbol progress. Yang terakhir, customer melakukan pembayaran di tempat dengan waktu kurang lebih 20 menit dengan value code non-value dengan simbol progress. Next. Next. Berikut yaitu diagram SMM. Diagram berikutnya yaitu tempat pemesanan
diteruskan dengan menentukan jenis pesanan, lalu menentukan waktu pengambilan pesanan, yang selanjutnya selesai pemesanan, jika tidak berkenan atau tidak ingin mengubah pesanan, bisa menentukan jenis pesanan lagi. Kalau jika sudah menentukan pesanan, dapat pesanan masuk, diterima atau diterima pesanan. Yang selanjutnya, pesanan masuk ke daftar list sesuai jenis pesanan. Pesanan dikirimkan ke chef roti manis yang dapat diproses pembuatan roti manis atau penyiapan bahan baku dan pengemasan. Next. Yang selanjutnya dikirim ke chef roti asin, proses pembuatan roti asin, penyiapan bahan baku atau pengemasan. Yang selanjutnya dapat meletakkan ke tempat penyimpanan, serta menyerahkan pesanan roti manis ke pelayan. Menyertakan pesanan roti asin ke pelayan atau roti manis ke pelayan. Yang selanjutnya diletakkan ke tempat penyimpanan. Setelah itu menghubungi pembeli. Pembeli menerima pesanan. Pembeli melakukan pembayaran di tempat. Yang selanjutnya menerima uang dan selesai. Next. Berikut adalah simulasi prototipe Bizagi. Pada prototipe Bizagi sebenarnya konsepnya sama dengan slide yang sebelumnya. Yang membedakan yaitu ini ibaratkan dibuat landscape. Kalau yang tadi dibuat tabel flowchart turun ke bawah, kalau ini dibuat penyamping agar pembacaannya lebih jelas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Esti. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.